Pertanian merupakan potensi besar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman globalisasi ekonomi. Mayoritas penduduk di dalamnya bermata pencaharian sebagai petani. Perlu kiranya pertanian dijadikan prioritas utama. Pertanian merupakan sektor penting untuk menunjang kehidupan manusia untuk memenuhi bahan pangan. Ini kita sedang observasi tentang pertanian. Kita di sini tepatnya di tempat OISKA. OISKA merupakan pusat pelatihan masyarakat yang membantu pemberdayaan pemuda melalui pelatihan pertanian. Kegiatannya, kursus jangka pendek dan panjang, fokus pada beras dan budidaya sayuran, peternakan, kehutanan, dan agropendidikan lingkungan. Dilengkapi dengan kelas kuliah dalam waktu 9 bulan dari jadwal yang intensif. Sementara itu, kursus magang jangka pendek yang ditawarkan untuk mahasiswa sekolah menengah kejuruan pertanian dan anggota kelompok petani. OISKA itu adalah di sini tempat pelatihan, merupakan pelatihan yang berbasis di bidang pertanian, menyangkut pertanian hortikultura dan tanaman sejenisnya. Untuk di sini kami mengikuti program training utama yang lamanya 9 bulan. Kemarin itu dimulai dari bulan berapa itu? Habis Agustus. Bulan September. Kami nanti berakhir di bulan Mei. Jenis tanah apa yang ada di sini? Dari luas lahan pertanian itu sendiri berapa? Kalau di OISKA ini luasnya 10 hektar itu Luasnya. termasuk Agro, dari depan itu sampai operasi. gitu. Pojok. Kalau lahan pertaniannya mungkin itu lahan A ada satu hektar, lahan B 1 hektar, ini mungkin 1,5 hektar, yang di sebelah itu 1 hektar. Mungkin sekitar kurang lebih hampir 5 hektar lah kalau untuk pertanian. Biasa dikenal kami itu OISKA itu kenal dengan melon ya. Melon? Biasanya itu setiap angkatan itu pasti melon yang dicari untuk lahan pribadi yang paling banyak. Bicara masalah kendala, mungkin iklim atau cuaca yang merupakan kendala. Biasanya kan kalau misalnya nanam melon, kalau hujannya terlalu banyak itu banyak penyakit yang datang. Kalau nggak nanam ubi jalar, biasanya ditanamin jagung, kan yang perawatannya nggak butuh perawatan intensif, istilahnya ditinggal aja bisa tumbuh dan bisa berbuah. Kalau musim penghujan ya kita mulai buka kembali nanam sayur-sayuran, mulai kacang-kacangan dan sayuran yang lainnya. Ya di sini menggunakan untuk pupuknya murni dari kompos, nggak pakai pupuk kimia. Iya. Jadi kalau kita mau setiap tanam, kita kan di sini untuk dituntut untuk manfaatkan apa yang ada, dijadikan ya seenggaknya bisa untuk jadi kompos, nggak dibuang-buang sayang. Jadi apapun itu kita kelola, kita jadi kompos. Sebelum kita tanam kita persiapan bahan, lalu kita tanam kompos, timbe dengan segala macam. Jadi kita nggak seperti yang di luar itu pakai pupuk kimia enggak. Jadi kita tuh pakai semi organik. Mungkin kita pakai kimia hanya untuk dosis penyerpaian saja. Saat butuh-butuh penyerpaian baru dipakai. Kalau untuk masalah panen dan pasca panen, biasanya kalau untuk panen, kalau itu ada di bazar
kita bajarin buahnya. ya, untuk sayur dan buah. Biasanya ke acara-acara ke sekolah-sekolah. Ini ada bazar tadi ya di sekolah mana? Nggak terlalu jelas. Kurang tahu sih. Tadi pokoknya bazarin melon sama sayur-sayuran. Kami memanfaatkan limbahnya itu menjadi kompos. Oh, menjadi kompos. Iya. Jadi kalau pemanfaatan, nah seperti yang kalian lihat di sini, apapun kami bisa dijadikan sebuah bahan jadi atau sebagai bahan alat bantu untuk pertanian ya, seperti kompos atau sebagainya. Dan kita juga ada agroforestry, itu adalah pemanfaatan lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Jadi lahan itu miring, kita tanami 2 tanaman besar atau semi apa namanya itu mas, kayak tumpang sari kayak gitu ya kalau di tanaman pertanian ya. Jadi lahan besar, tanaman-tanaman besar kita tanam, tanaman-tanaman perkebunan juga kita bisa tanam. Dengan lahan itu kan nggak mungkin bisa untuk pertanian karena terlalu miring. Menurut saya itu merupakan apa ya, korban kemajuan zaman bisa dibilang kan ya. Untuk kemajuan sebenarnya itu tergantung ke pemilik lahan sih. Kalau Ya. misalnya istilahnya apa ya, mindsetnya yang punya itu dibuat kayak gitu lebih menguntungkan, kenapa enggak kan gitu. Jadi kalau istilahnya dia itu punya pikiran kalau bertani itu nggak bakal bisa kaya, apa bisa mencukupi, lebih baik tanahnya itu apa misalnya dijual apa disewakan untuk sebuah industri gitu. Pertanian di OISK yang meliputi padi, jagung, ubi, dan sayuran serta buah lainnya dikelola dengan penggunaan pupuk organik seperti kompos dengan memanfaatkan limbah pertanian yang merupakan penyebab pencemaran lingkungan itu menjadi pupuk yang efisien dan produktif. Dengan kata lain, hal tersebut memperlihatkan adanya penerapan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ini merupakan gerakan pertanian menggunakan prinsip ekologi yang ramah lingkungan.